Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Natalia dengan NIM 20520007, Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang konsepsi negara. Sebelum memasuki materi yang akan saya bahas, yang pertama kita bahas tentang etimologi negara. Konsep negara dibentuk dari dua konsep. Yang pertama, negara dipengaruhi oleh Indianisasi dalam bahasa Sanskerta. Pada abad keempat, Nusantara belum mengenal istilah kerajaan. Negara bagi mereka merupakan wilayah desa, disebut wanwa, artinya masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebagai sebuah contoh, suatu daerah diperintah atau dipimpin oleh temenggung atau ketua adat. Yang kedua, pada mulanya orang-orang barat datang ke Nusantara sudah mengenal konsep negara, tetapi mereka menemukan sesuatu yang beda dengan konsep di Eropa. Konsep negara berlawanan dengan negeri, berbeda dengan yang ada di kota. Pengertian negara menurut Eropa adalah status yang artinya tegak, lurus, dan tetap. Pada tahun 1912, Inggris mengenal parlemen, di mana bagian kekuasaan pemerintah dipimpin oleh presiden. Menurut konsep Eropa, negara sama dengan kota. Bentuk negara artinya membentuk kota. Dalam pengertian state, Nusantara bukanlah sebuah kerajaan, melainkan politik. Dalam standar Eropa, menurutnya kerajaan itu rentan dan mudah runtuh, silih berganti dan tidak tetap. Kerajaannya tidak mempunyai teritorial atau batas yang jelas. Masuk pada materi yang ingin saya bahas, yaitu konsepsi negara. Negara diterjemahkan dari kata-kata asing state, stat, dari bahasa Belanda dan Jerman, state bahasa Inggris, etat dari bahasa Prancis. Istilah stat mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula diperkenalkan pada abad ke-15 di Eropa bagian barat. Anggapan umum yang diterima adalah bahwa kata stat itu dialihkan dari bahasa Latin status atau statum. Istilah negara Indonesia merupakan terjemahan dari perkataan state, stat, dan etat. Bahasa Latin, status atau statum itu berkaitan dengan istilah lo stato yang diperkenalkan pertama kali dalam buku The Prince karya Niccolò Machiavelli tahun 1469 sampai 1527. Seorang politikus asal Italia yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa negara diartikan pertama sebagai organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah yang ditaati oleh rakyat. Yang kedua, negara diartikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai kekuasaan politik. Negara adalah agensi sebagai alat dan masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat
dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama oleh individu, golongan, atau asosiasi maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Negara mempunyai tugas yang penting, yaitu mengatur gejala-gejala kekuasaan yang timbul dalam masyarakat. Di samping itu, negara juga mempunyai tugas untuk mengorganisasi dan mengintegrasi aktivitas individu atau perorangan, golongan, agar dapat dicapai tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya seperti apa yang mereka cita-citakan. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan, dan asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian, ia dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari kedudukannya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini, negara mempunyai dua tugas, yaitu yang pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah terciptanya tujuan-tujuan dari masyarakat. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan akhirnya diarahkan kepada tujuan bersama. Negara adalah satu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi, yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya, membentuk organisasi masyarakat, dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur warga atau masyarakatnya. Syarat terbentuknya sebuah negara adalah memiliki penduduk, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan. Dalam pengertian, bangsa adalah konsep budaya yang kemudian bertransformasi menjadi satu kesatuan politik. Sebelum adanya bangsa, terlebih dahulu ada yang namanya suku. Penduduk adalah konsep statistik individu atau orang yang ditandai, dihitung, atau dicacah. Penduduk adalah identitas manusia, dihitung dan dijadikan objek pemerintahan. Masyarakat secara umum, pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki ketatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Rakyat sekumpulan individu
atau kelompok yang hanya menjadi basis kekuasaan pemerintahan dalam satu negara. Rakyat adalah pemilik dan pembentuk pemerintahan. Warga negara, pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak warga negara mempunyai kewajiban negara, dan hak negara mempunyai kewajiban negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.